إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian bab thaharah dari kitab Fikih Sunnah Lin Nisa karya Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim hafizallahu taala. Di pertemuan yang lewat telah kita bahas berbagai macam jenis najis. Maka melengkapi hal tersebut, kita masuk pada pembahasan tentang membersihkan najis. Maka setelah kita mengetahui najis, maka selayaknya kita mengetahui bagaimanakah cara membersihkan najis. Dan satu hal yang patut untuk kita ketahui bahasanya syariat telah menjelaskan tata cara tertentu untuk membersihkan najis-najis tertentu. Nah, untuk itu, untuk najis-najis tertentu yang sudah ada tata cara tertentunya, maka kita tidak boleh semestinya tidak memakai cara yang lainnya. Namun kaidah dalam masalah ini, air, yaitu air yang suci dan mensucikan, adalah alat pokok untuk membersihkan najis. Dan materi-materi yang lainnya tidak bisa menggantikan air kecuali dengan izin syariat. Maka berarti di sini disampaikan bahasanya hukum asalnya itu menggunakan air. Kalau ada membersihkan najis selain dengan air, maka itu berdasarkan ketentuan syariat yang mengizinkannya. Ya, maka yang kemudian ini tadi alat pokoknya adalah air. Kemudian yang kedua, membersihkan kain yang terkena darah haid. Ya. Maka caranya dengan mengeriknya, dengan mengelupas dan menghilangkan darah haid, kemudian digosok-gosok dengan ujung jari atau dikucek-kucek, ya, dalam bahasa Jawanya, supaya najisnya itu lepas dan hilang, kemudian diguyur dengan air. Ini berdasarkan sejumlah hadis, di antaranya adalah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan
adalah salah satu kami mengalami haid, kemudian darah haid itu mengenai kainnya ketika dia bersuci, maka kemudian dia bersihkan kainnya, kemudian dia guyur bagian yang lainnya, kemudian dia kemudian sholat dengannya. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka Ibunda Aisyah radhiallahu taala anha dalam hadis ini bercerita betapa kesulitan ekonomi di masa para sahabat, sehingga ketika kain itu terkena darah najis, ya, maka kainnya dibersihkan, setelah itu dipakai untuk sholat. Dan jika seorang muslimah ingin menggunakan sebagai menggunakan alat bantu untuk membersihkan kain yang terkena darah haid, misalnya dengan kayu atau sejenis itu. Demikian juga misalnya airnya itu dicampur dengan sabun dan pembersih-pembersih yang lain, maka ini satu hal yang lebih baik. Dasarkan hadis dari Ummu Qais binti Mihsan, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang darah haid yang ada di kain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, maka gosoklah dengan kayu, kemudian guyurlah, basuhlah dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya untuk membersihkan kain yang terkena najis, misalnya darah atau yang lainnya, satu hal yang baik jika menggunakan alat bantu untuk gosok-gosok atau kemudian materi-materi pembersih yang di zaman Nabi itu adalah daun bidara, sedangkan di masa kita bisa sabun dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, dalam membersihkan kain dari kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Maka jika bayi itu bayi laki-laki dan masih menyusui, dalam hal ini boleh jadi susunya adalah ASI atau susu formula, kemudian umurnya kurang dari 2 tahun, dan bayi ini kenyangnya adalah dengan susu, maka najisnya adalah najis yang ringan. Ya, najisnya najis yang ringan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau air kencing perempuan itu cara membersihkannya dengan diguyur. Sedangkan kalau air kencing laki-laki, bayi laki-laki, cukup dengan diperciki. Dan yang dimaksud dengan diperciki ini, setelah najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian diperciki di sini tidak hanya sekedar bagian, bukan hanya basah sebagian dari yang kena najis, namun keseluruhannya semestinya basah. Jadi diperciki setelah najisnya dihilangkan. Setelah najisnya dihilangkan dan diperciki rata pada seluruh bagian dari yang terkena najis. Kemudian yang keempat, membersihkan kain yang terkena madhi. Dikarenakan air madhi itu sering terjadi dan dialami oleh banyak orang, maka terdapat aturan yang ringan
aturan yang mudah untuk membersihkannya dari syariah. Maka mirip-mirip seperti air kencing bayi laki-laki, yaitu cukup di kain yang kena air madi tersebut cukup diperciki dengan air di tempat madi tadi. Namun jika kita analogkan dengan masalah bayi, air kencing bayi laki-laki, artinya setelah benda najisnya disingkirkan terlebih dahulu. Ya, benda najisnya materi najisnya dihilangkan terlebih dahulu, setelah itu baru diperciki. Dari Sa'al ibn Hunayf, beliau adalah orang yang gara-gara madi mendapatkan kesusahan karena bolak-balik keluar madi. Dan ketika itu beliau mengira bahasanya madi itu menyebabkan dan mengharuskan mandi. Jadi bolak-balik mandi. Dan ini tentu satu hal yang sangat menyusahkan. Pada akhirnya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah dengan kainku yang terkena madi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, cukup engkau ambil sepenuh telapak tangan berisi air, kemudian percikkan di kainmu sampai engkau yakin bahasanya semuanya telah basah dengan kain dengan air tersebut. Ya, kemudian yang kelima dalam membersihkan ujung kain wanita, maka seorang dianjurkan untuk memanjangkan ujung kainnya. Ya, memanjangkan ujung kainnya, dianjurkan untuk memanjangkan 1 jengkal dari mata kakinya. Dan boleh lebih dari itu, namun tidak boleh sampai 2 jengkal dari mata kaki. Jadi kalau dianjurkan untuk dipanjangkan 1 jengkal dari mata kaki, namun jika merasa ketika dipakai untuk jalan itu telapak kaki masih terlihat, maka boleh ditambahi. Namun Nabi telah tentukan bahasanya maksimalnya adalah 2 jengkal dari mata kaki. Sehingga kalau ini dipakai untuk jalan keluar, maka akan bersentuhan dengan tanah. Oleh karena itu ada keringanan bagi muslimah dalam hal ini. Maka jika ujung kain seorang muslimah itu kena najis, maka kain tersebut teranggap suci dengan manakala menyeret atau kemudian bersentuhan dengan tanah berikutnya yang suci. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengatakan, aku adalah seorang wanita yang memanjangkan ujung kainku dan terkadang aku berjalan di tempat yang kotor. Maka Ummu Salamah mengatakan, Ummu Salamah radhiallahu anha mengatakan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yutahiruhu ma ba'dahu. Ujung kain tersebut akan dibersihkan oleh tanah setelahnya. Namun tentang hal ini ada rincian yang sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi di kitabnya Jami'ah Ahkamin Nisa, tentang untuk ujung kain perempuan itu ada 2 rincian. Bahasanya ketentuan yang tadi telah disampaikan itu khusus manakala najisnya adalah najis yang kering. Jadi jika ujung kain perempuan kena najis yang kering, yang ini dijumpai di tanah, kemudian ketemu tanah kering, tanah bersih selanjutnya, maka ujung kain tadi sudah dianggap bersih.
Ya, saya Mustafa Al-Adawi menyampaikan ketentuan ini jika tempat yang kotor tersebut kering sehingga tidak ada najis apapun yang nempel di kain. Adapun jika tempat kotor tadi adalah basah, kemudian najisnya nempel di kain, maka wajib al-ghuslu, wajib diguyur, wajib dibersihkan dengan air. Al-Khattabi mengutip dari Imam Malik mengatakan, tanah itu sebagiannya membersihkan yang lain. Kata Imam Malik, ini adalah berlaku manakala seorang itu menginjak tanah yang kotor, kemudian menginjak tanah yang bersih dan kering, maka sebagiannya membersihkan yang lainnya. Adapun jika najisnya itu semisal kencing atau yang lainnya sehingga nempel di kain atau di sebagian badan, maka tidak bisa dibersihkan kecuali dengan guyuran air. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya ketentuan ini adalah jika menyeret kain ala makana yabisan di tanah yang kering sehingga tidak ada materi najis yang terlihat nempel di kain. Adapun jika kain itu terseret di tanah yang basah dan di situ najis, maka kata Imam Syafi'i fala yutahhiru atau fala yatuhuru ila bil ghusli, maka tidak bisa suci kecuali dengan guyuran air. Dan Al-Khattabi mengatakan dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh umat Islam. Jadi ada ijma' ulama yang dikutip oleh Al-Khattabi bahwasanya ujung kain itu jika kena najis basah ketika dipakai jalan maka ujung kain tersebut harus diguyur dengan air untuk bersihnya. Ya, kemudian poin yang keenam, membersihkan bagian bawah alas kaki, sandal atau sepatu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika salah satu kalian mau pergi ke masjid dan dulu karena lantai masjid itu pasir, maka orang boleh masuk ke masjid dengan menggunakan sepatunya atau alas kakinya. Maka Nabi katakan, maka hendaklah dia cek sandalnya, maka hendaklah dia balik sandalnya dan dia cek. Maka jika dia lihat ada najis, maka gosokkanlah di tanah. Kemudian setelah itu silakan masuk ke masjid dan sholat dengan menggunakan sandal tersebut. Ya, sehingga najis atau membersihkan najis yang ada pada bagian bawah sandal atau sepatu itu cukup dengan digosokkan dengan tanah. Kemudian yang ketujuh adalah membersihkan wadah semisal ember jika ada anjing yang minum atau menjilati air yang ada di ember tersebut. Maka tentu caranya adalah air yang tersisa dibuang. Setelah itu dibersihkan dengan dengan guyuran air 7 kali, salah satunya dengan dicampur dengan tanah. Dan yang lebih baik, manakala campuran tanah itu diletakkan pada guyuran yang pertama. Berdasarkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cara membersihkan wadah salah satu kalian jika ada anjing yang menjilati airnya adalah dengan diguyur sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-8, membersihkan kulit bangkai. Itu caranya karena bangkai itu najis sehingga kulit bangkai itu najis. Namun khusus untuk kulit bangkai bisa jadi suci dengan cara disamak. Sebagaimana dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
idza dubighal ihabu faqad tahura. Jika kulit bangkai itu disama, sungguh dia telah suci. Ya, karena suci, maka bisa dipakai dan dimanfaatkan. Namun bukan berarti setelah suci boleh dimakan. Ini sekedar boleh dipakai, ya, boleh dimanfaatkan untuk wadah ini dan itu, namun ya, namun tidak bisa kemudian diolah, kemudian dimasak dan dimakan. Kemudian yang ke-9, membersihkan tanah karena kena najis kencing dan semisal itu. Maka caranya tanah tersebut disiram dengan air. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyiramkan air pada kencing seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Dan lantai masjid ketika itu adalah tanah dan pasir. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, namun ini bukan cara satu-satunya. Dan ini bukan cara satu-satunya. Namun ini dimaknai Nabi memerintahkan untuk menyiramkan 1 ember air di tanah yang terkena air kencing tersebut adalah supaya tanah tersebut cepat bersih. Artinya ini cara cepat dan ada cara lambat. Cara lambatnya adalah jika tanah tersebut dibiarkan sehingga kencing yang ada di tanah tadi mengering, kemudian hilanglah jejak najisnya, baunya, warnanya, dan yang lainnya, maka dia telah suci. Menurut ini tentu, menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dengan tidak tutup mata ada pendapat yang lain dalam masalah ini, seperti pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, atau mazhab resmi Hanabilah, yaitu najis itu hanya bisa dibersihkan dengan air. Jadi kalau semata-mata kering, itu najis belum hilang. Yang ini kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ada jelas-jelas ada najis di satu tanah, kemudian setelah itu najis kencing tadi kering, maka itu tetap disebut najis dengan nama najis hukmiyah. Sehingga disarankan jika mau agar hati itu nyaman dan yakin kalau itu betul-betul suci, ya tetap disiram dengan air. Adapun jika air kencing di tanah kemudian mengering dan hilang, ya, maka apakah tanah tersebut sudah suci dan bersih, maka kesuciannya diperselisihkan ulama. Meskipun kalau mengacu pada buku fikih Sunnahun Nisa, yaitu sudah cukup. Ya, kemudian yang ke-10, membersihkan sumur atau minyak jika kemasukan najis. Maka caranya dengan mencabut, mengambil dan menghilangkan najis dan daerah di sekitar najis, sedangkan sisanya itu dinilai suci. Dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertanyaan tentang tikus yang jatuh di satu minyak samin. Akhirnya dia mati. Mati berarti ini najis karena bangkai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, buang tikusnya dan wa mahaulaha, dan materi yang ada di sekitar tikus itu dibuang, kemudian minyak samin sisanya bisa dimanfaatkan. Ya, kemudian poin yang ke-11 tentang membersihkan najis adalah satu kondisi namanya istihalah.
Istihalah itu perubahan zat. Perubahan zat, misalnya contoh ekstrimnya kita jumpai di kebun misalnya, ada kotoran manusia. Lama dibiarkan berhari-hari, kotoran manusia tadi tiba-tiba berubah seperti sudah jadi tanah. Nah, artinya di sini terjadi istihalah.